Oke, well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 9 Peradaban Islam. Di sini kami ingin men-sharing ilmu tentang peradaban Islam di Spanyol. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rayatul Jannah dari TBI 3, NIM T 2019-6104. Oke, proses masuknya Islam di Spanyol. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam terlebih dahulu menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Spanyol diduduki oleh umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai 715. Ia merupakan salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di zaman Al-Walid, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah yang memakan waktu sampai 53 tahun, yaitu mulai dari tahun 30 Hijriah pada masa Muawiyah bin Abdul Sofyan sampai tahun 83 Hijriah pada masa Al-Walid. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling bersejarah memimpin pasukan Islam. Mereka adalah Tharif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tharif ibnu Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Pengintai pertama dilakukan pada tahun 710 Mei, tepat pada bulan Juli. Dan Tharif ibnu Malik ini adalah orang kepercayaan dari Musa ibnu Nusair, yaitu gubernur terkemuka di Afrika Utara. Tharif menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa, kemudian mendarat di semenanjung kecil di ujung paling selatan benua Eropa. Semenanjung tersebut diberi nama Jazirah Tharif. Tharif bersama bala tentara yang berkekuatan 100 pasukan kavaleri dan 400 pasukan infanteri. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Tharif tidak mendapat perlawanan yang berarti, dan mereka menang, kemudian kembali ke Afrika Utara dengan membawa harta rampasan yang jumlahnya tidak sedikit. Didorong oleh keberhasilan Tharif, lalu Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Tariq ibnu Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nusair dan sebagian besar orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Di sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya dikenal sebagai nama Gibraltar
Muktar atau Jabal Torik. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu yang luas untuk memasuki negara Spanyol. Dalam pertempuran itu, di sebuah tempat yang bernama Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Nah, dari situ Torik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Toledo ini merupakan ibu kota kerajaan Goth pada saat itu. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Torik Ibn Ziyad membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota-kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Abdulaziz tahun 717 Masehi, dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan, Pineria, dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslim yang geraknya dimulai pada permulaan abad ke-8 ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar luas ke daerah Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Kemenangan umat Islam nampak begitu mudah, tapi hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor-faktor, yaitu faktor eksternal, yaitu suatu keadaan yang terdapat dalam negeri Andalusia itu sendiri, di mana saat itu kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini dalam keadaan kesedihan atau keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Andalusia terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negeri kecil. Ditambah penguasa, yaitu aliran Gotik, bersikap tidak toleran terhadap aliran agama penguasa, yaitu aliran monofisit. Apalagi terdapat penganut agama lain. Sementara penganut agama terbesar penduduk Andalusia adalah agama Yahudi, mereka dipaksa dibaptis menurut agama Kristen. Rakyat dibagi-bagi kepada kelas-kelas hingga keadaannya diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, ketiadaan persamaan hak. Yang kedua, faktor internal, yaitu suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasaan Islam, termasuk tokoh-tokoh pejuang dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Andalusia pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri, yang tak bisa dikalah. Pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan pada para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, yang menyebabkan Andalusia itu menyambut manis kehadiran Islam. Dalam kurun waktu 7,5 abad, Islam Spanyol telah berkembang pesat dan mampu membawa dampak yang sangat besar kepada dunia keilmuan dan pengetahuan yang terjadi di Eropa pada umumnya. Oke, itulah merupakan penjelasan singkat tentang proses masuknya Islam di Spanyol. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode.
Periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum terkendali akibat gangguan keamanan di beberapa wilayah, dan juga karena pada masa ini adalah masa peletakan dasar, asas, dan invasi Islam di Spanyol. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol di bawah pemerintahan seseorang yang bergelar amir, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III, dan pada periode ini Spanyol mencapai puncak kejayaan dan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah belah menjadi 30 negara. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini Spanyol terpecah belah juga menjadi beberapa negara, tetapi terdapat satu kesatuan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Periode terakhir yakni periode ke-6. Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Selanjutnya yakni kemajuan peradaban. Yang pertama, kemajuan intelektual. Yang pertama di bidang filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Yang kedua, sains. Banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang berjasa dalam ilmu sains, seperti Abbas Ibnu Fama dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Yang kedua yakni Ibrahim Ibnu Yahya Al-Nakos, terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan beberapa lamanya. Dan masih banyak lagi dalam bidang-bidang ilmu lain seperti fikih, musik, kesenian, bahasa, dan sastra. Dan selanjutnya, kemegahan pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan istana kota, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antaranya pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova di kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Istana Al-Makmun, Masjid Seville, dan Istana Hamra di Granada. Yang terakhir yakni faktor pendukung kemajuan. Spanyol Islam kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Al-Wasid, dan Abdurrahman An-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lain yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badik Mukarrabin, NIM T20196147. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehancuran Islam di Spanyol. Yang pertama, suatu kebudayaan tentu akan mengalami pasang surut, bagaimana berputarnya roda, kadang di atas, kadang juga di bawah. Hal ini merupakan sudah hukum alam. Demikian juga dengan kekuasaan sebuah imperium. Suatu saat dia muncul, berkembang pesat, lalu jatuh dan hilang.
Kekuasaan Islam di Spanyol telah banyak memberikan sumbangan yang tak ternilai harganya bagi peradaban dunia saat ini. Tetapi imperium yang begitu besar akhirnya mengalami nasib yang sangat memilukan. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran yang akhirnya membawa kehancuran Islam di Spanyol. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Masa kejayaan Islam di Spanyol dimulai dari periode Abdul Rahman III yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Hakam, sang penguasa yang cinta ilmu pengetahuan dan kolektor buku serta pendiri perpustakaan. Pada masa kedua penguasa tersebut, keadaan politik dan ekonomi mengalami puncak kejayaan dan kestabilan. Namun kejayaan pada masa ini tidak bertahan lagi. Setelah wafatnya Hakam II dan kemudian digantikan oleh Hisham II yang masih berusia 11 tahun. Dalam usia yang sangat muda ini, Hisham II harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Oleh sebab itu, dalam mengatur pemerintahan Hisham II dikendalikan oleh ibunya yang dibantu oleh Muhammad Ibnu Abi Umar yang bergelar Hijab Al-Mansur, yang ambisi dan haus kekuasaan. Sejak saat itu, khalifah hanya dijadikan boneka oleh Al-Mansur dan para penggantinya. Setelah Al-Mansur wafat, jabatannya oleh anaknya yaitu Abdul Malik Al-Muzaffar, dan menggantikan Al-Muzaffar adalah Abdul Rahman yang merupakan penguasa yang tidak cakap. Gemar berfoya-foya, ia adalah penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya, sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Kedua konflik antara Islam dan Kristen. Yang kedua, konflik antara Islam dan Kristen. Setelah menaklukkan Spanyol, para penguasa Muslim tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna. Penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agamanya, mempertahankan hukum dan tradisi mereka. Dan penguasa Islam hanya mewajibkan mereka membayar upeti dan tidak memberontak. Kebijakan ini ternyata menjadi bumerang. Penduduk Spanyol menggalang kekuatan untuk melawan penguasa Islam. Bertentangan Islam dan Kristen tak pernah berhenti sampai jatuhnya kekuasaan Islam. Orang-orang Kristen selalu merasa bahwa kehadiran umat Islam merupakan ancaman bagi mereka. Setelah kekuatan Islam melemah satu persatu kota-kota yang dikuasai Islam jatuh ke tangan orang Kristen. Ketiga, kemerosotan ekonomi. Pada pertengahan Islam di Spanyol, para penguasa mementingkan pembangunan fisik dan mendirikan bangunan-bangunan megah monumental. Demikian juga pada bidang iptek. Pemerintahan yang dengan giat mengembangkan pada bidang iptek dan pembangunan sehingga menyebabkan pada bidang perekonomian kurang mendapatkan perhatian. Selain itu, banyak anggaran negara yang terserap untuk membiayai tentara bayaran untuk keamanan negara. Keempat, sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas ini mempengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang terjadi di antara elit penguasa maupun antar putra mahkota. Terjadinya perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antar elit atau keluarga yang pada akhirnya dapat menggerogoti kekuatan dan kestabilan negara. Berdasarkan beberapa faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa kemunduran yang terjadi pada peradaban Islam di Spanyol berasal dari
faktor, baik dari faktor internal maupun eksternal. Kedua faktor tersebut saling terkait satu sama lain. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Zikriya Rahmah dari kelompok 8 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai sejarah peradaban Islam di Spanyol. Sederet ilmuwan muslim terkemuka bermunculan di Spanyol. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hingga saat ini, jejak kebesaran Islam di Spanyol masih bisa disaksikan lewat sejumlah peninggalan bersejarah. Beberapa peninggalan sejarah yang bisa kita ketahui yaitu pertama, The Alhambra Palace atau Istana Alhambra. Awalnya merupakan bagian dari reruntuhan benteng Romawi. Ketika bangsa Moor masuk dan Granada di bawah kekuasaan kerajaan Islam, tempat ini kemudian diperbaiki dan kembali difungsikan sebagai benteng pertahanan sejak tahun 889 Masehi. Pada pertengahan abad ke-13, di bawah pemerintahan Sultan Muhammad I, benteng ini dibangun kembali dan fungsinya berubah menjadi istana besar yang kemudian dikenal dengan nama The Alhambra atau Kastil Merah. Ketika kerajaan berada di bawah gempuran kerajaan Kristen, The Alhambra kembali difungsikan sebagai benteng kerajaan sebelum akhirnya takluk dalam kekuasaan Ferdinand dan Isabella dari Los Reyes Católicos. Mengunjungi Alhambra kelak, kita bukan hanya akan kembali mengunjungi pusat peradaban Islam lewat sejarah, namun juga menyaksikan indahnya kota Granada dari ketinggian. Peninggalan berikutnya yaitu Madinat Az-Zahra atau kota yang bersinar. Adalah sisa-sisa benteng kota yang dibangun pada tahun 936 oleh Abdurrahman III. Sayangnya karena perang saudara pada tahun 1010, benteng ini hancur berantakan dan kemudian hilang dari peradaban sebelum digali kembali pada tahun 1900. Jika kelak kita bisa berkunjung ke sini, kita mungkin hanya akan menemukan 10% dari benteng asli. Tapi setidaknya kita masih bisa melihat gambaran benteng besar kerajaan Islam di masa lalu. Peninggalan berikutnya yaitu Istana Alcazar. Adalah istana yang dibangun oleh Raja Peter dari Castile. Uniknya, meskipun merupakan istana untuk kerajaan Kristen, arsitektur Istana Alcazar ini justru sangat kental dengan nuansa Islami khas bangsa Moor. Penyebabnya tidak lain karena keterlibatan para pengrajin yang juga ikut membangun interior Istana Alhambra di Granada. Hingga saat ini, Istana Alcazar masih digunakan sebagai rumah resmi keluarga kerajaan ketika raja sedang berada di Seville, yang membuatnya menjadi istana kerajaan tertua yang masih digunakan. Bahkan sempat dimasukkan ke dalam UNESCO. Peninggalan peradaban selanjutnya yaitu Menara Giralda Seville. Menara Giralda adalah salah satu menara terindah yang ada di benua Eropa. Sejarah menuliskan bahwa menara ini pada awalnya merupakan menara sebuah masjid agung di kota Seville yang dibangun oleh seorang arsitek bernama Ahmad Ibnu Basso. Bangunan ini juga menjadi bangunan tertinggi di Seville selama kurang lebih 800 tahun lamanya. Namun sayangnya Menara Giralda saat ini hanya dikenang sebagai salah satu peninggalan Islam di Spanyol. Hal ini dikarenakan saat ini Menara Giralda sudah beralih fungsi sebagai menara lonceng Katedral Seville. Peninggalan berikutnya itu Torre del Oro. Torre del Oro dalam bahasa Spanyol yang berarti menara emas. Menara ini juga dikenal sebagai salah satu peninggalan Islam karena dibangun oleh dinasti Muwahhidun. Menara ini dibangun oleh dinasti Muwahhidun dengan tujuan untuk mengontrol akses ke kota Seville yang melalui sungai Guadalquivir dan sempat berfungsi sebagai penjara juga gudang pada abad ke-13. Sebagai peninggalan Islam di Spanyol, saat ini menara ini telah digunakan sebagai sebuah museum angkatan laut Seville. Peninggalan berikutnya yaitu Aljaferia Palace, salah satu peninggalan Islam di Spanyol yang hingga kini masih berdiri kokoh adalah Istana Alcazar atau disebut juga Aljaferia Palace. Istana ini berlokasi di Zaragoza yang berfungsi sebagai benteng sekaligus istana, dibangun pada abad ke-9 hingga ke abad 11.
Istana ini merupakan kediaman dinasti Bani Hud pada era Abu Ja'far al-Muttaqin. Peninggalan berikutnya yaitu Masjid Cristo de la Ruz, salah satu peninggalan Islam Spanyol yang berupa masjid. Merupakan satu dari 10 bangunan yang masih memiliki bentuk yang sama, sebagaimana pada awal dibangunnya bangunan tersebut. Masjid Cristo de la Ruz disebut juga dengan sebutan Masjid Bab al-Mardum. Masjid ini terletak di Toledo, sebuah kota di bagian tengah Spanyol, dikenal sebagai ibu kota pemerintahan Muslim pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.